Sultan Ali Tampuri dengan kondisi saat ini, jangan kan memikirkan bagaimana melakukan pembinaan, melakukan pengayoman, mengatasi permasalahan kondisi organisasi saat ini seperti ini. Seperti ini tuh bagaimana ya? Seperti INI ya, seperti Ikatan itu. Enggak. Artinya saya juga tidak mau dikatakan bahwa organisasi saya berantakan, saya juga nggak mau. Saya ada di dalam kapal itu. Baik-baik saja kok. Yakin baik-baik saja. Buktinya nggak ada yang sampai tenggelam kok ini di. Tapi batuk-batuk ya. MPD jalan, MKNW jalan, gitu kan. DKP ada, apa pengurus ada jalan, Pengurus jalan semua. Lo jalan kok, jalan. Lo jalan ini semua jalan. Tetap ngejalankan, misalnya ya. Iya. Ada kan jalan. apa maber, ya kan? Nah, jalan. Pengen biasa tanggal 2 ada magang bersama. Ujian kode etik kemarin jalan. Ada jalan. Pengangkatan 6.000 jalan. Jalan tuh. Jadi jumlah notaris meningkat 6.000 tadi, mereka sudah memiliki kewenangan, hak dan kewajiban yang sama dengan kita ini kan. Yang dari ALB sudah jadi notaris. Dan mereka punya wadah di dalam kongres nanti. Rumah kita bersama itu kan ini di kongres kita. Loh. Ya kan? Ayo kita bicarakan. Poin aja deh. Apa tuh? Apa? Kalau tadi kan sudah disinggung, ya kan harus taat periodisasi. Bagaimana legalitasnya? Bagaimana legal standing dan kita? Bukan hanya bro. Tapi kan anggota memahami 3 tahun 3 tahun. Tadi sudah disinggung oleh beliau. Forum kita nanti ada di mana? Kongres. Kongres atau kongres luar biasa? Ya, kita rapat anggota ada 2. Ya. Kongres dan kongres luar biasa. Itu adalah forum amanah tertinggi di dalam kewenangan dan kekuasaan di rapat anggota. 6.000 tadi itu sudah menjadi anggota kan, punya hak dan kewajiban yang sama secara konstruksi dari ALB menjadi anggota biasa dengan hak dan kewajiban yang sama yang sudah diatur dalam anggaran dasar. Oke. Kan 6.000 itu kan bukan organisasi yang mengangkat dengan Kumham. Loh, kan usernya akhirnya setelah diangkat, wadahnya dia mana rumahnya? Kan nggak bisa suruh jalan sendiri naik perahu ke skoci, naik apa nggak bisa. Masuk ke kapal kita. Karena kapal besar juga nggak salah kan bikin skoci kita. Mereka ini perlu diberikan pemahaman tentang rumah kita seperti apa, aturan main kita bagaimana. Oke, kami Anda punya pemimpin seperti apa, kebutuhan Anda apa sih? Nah, itu tanggung jawab pengurus gitu kan. Nah, ke depan bagaimana gitu kan? Itu sama-sama ayo kita di situ. Itu ceritanya kan begini. Ya, saya setuju sama beliau. Organisasi kita ini baik-baik saja. Jadi jalan ya. Pengda aktivitas rutin jalan, ada rekomendasi misalnya menghadiri, melaksanakan kegiatan di tingkat Pengwil juga gitu ya. Terus dalam rangka pembinaan tadi ada majelis pengawas, ada majelis kehormatan notaris, itu juga tetap jalan gitu kan. Nah, memang ya kemarin diangkat kan 6.000. Nah, terus keterkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat, ya mulailah dari anggota. Pembinaan ya, terus kegiatan-kegiatan upgrading, sosialisasi, dan lain sebagainya itu kan tetap harus jalan sehingga pemahaman anggota lah misalnya, notaris diangkat oleh menteri. Permasalahan yang sekarang misalnya terjadi di majelis pengawas, ada notaris yang sudah pensiun, usia 65 tahun atau 67 tahun. Tapi belum ada SK pemberhentian. Nah, tidak ada cuti, bukan yang pensiun. Jadi ada yang berpikiran kalau usia sudah selesai sampai 65 atau 67, udah saya turunkannya ya papan nama. Jadi sudah selesai. Tidak. Nah, kalaupun diperpanjang sampai 67, terus udah nanti 67 tahun papan nama saya turunkan, kantor saya tutup gitu kan. Tidak begitu ya. Jadi harus ada SK dari menteri tentang pemberhentian notaris ini gitu kan. Kan dia diangkat kemudian diberhentikan. Diberhentikan ini di dalam konsiderannya itu juga langsung menunjuk notaris pemegang protokol karena ini berkaitan dengan
minuta akta, bundel-bundel akta, buku protokol akta yang harus dipertanggungjawabkan. Karena ini kan arsip negara. Ya. Bukan berarti meninggal terus kemudian selesai. Nggak. Di kalangan anggota kita masih banyak itu terjadi. Jadi meninggal, pensiun, itu tidak ada notaris pemegang protokol. Nah ini kan nggak boleh, karena merugikan masyarakat, gitu kan. Nah itu kan harus disosialisasikan, harus disampaikan ke anggota-anggota. Siapa? Bisa MPD, ya, bisa MKNW, bisa Pengda, bisa Pengwil, gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya, saya harus berkata. Tapi kan 6.000 ini harus diberikan keyakinan. Oh, kapal kita ini sudah ada berita mulai pemberkasan sudah selesai, verifikasi sudah banyak yang mulai turun. Ya alhamdulillah sudah siap akan terima SK. Beliau ini. Itu kan mereka bukan anak kemarin sore. Mereka ikut ALB 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu perjalanan menjadi kan itu bukan hanya sebulan 2 bulan. Dan mereka tidak mungkin tidak memperhatikan kondisi kapal besar yang akan dia naiki. Karena ketika dia mau naik kapal besar itu ada persyaratannya, harus beli tiket, dia ngantri dulu, dia harus ganti baju dulu, oh pas seragamnya harus ini, oh nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kan sudah diajari pada saat mata kuliah kode etik tuh. Itu bagian dari silabus mata kuliah, ada ya. Di semua prodi MKN tuh, Majelis Sekretariatan ada diajarin tentang kode etik. Yang memang kita harus update terus. Sementara ini kode etik yang tertuang dalam perkumpulan, itu yang tertuang dalam hasil KLB Mei 2015. Tapi saya mengampu mata kuliah kode etik itu harus menjelaskan secara utuh. Kode etik perkumpulan, UUCN gimana, ini harus secara linear dijelaskan semuanya. Sehingga dia nanti siap mau masuk ke kapal besar tadi. Ya kan? Oke. Dia udah lulus ujian kode etik. Bagaimana sekali lagi marwah kode etik itu ditegakkan? Emang Pak Dodi nggak ngelanggar kode etik? DKD mana dong, periksa saya dong. Saya ngelanggar apa nih? Gitu kan? Ya, tapi masalahnya bukan sesederhana itu. Bukan sesederhana itu. Kalau misalnya dia ada bahasa ini, Kang ya, kalau di Jawa Barat itu titi DJ gitu. Kalau di Bekasi nih titi DJ. Tanda tangan di Jakarta. Nah, sudah jelas dalam pasal 18 UU JNP mengenai tempat kedudukan wilayah jabatan. Wilayah jabatan itu adalah kuwestah provinsi kan. Nah, orang Bekasi mau tanda tangan akte di Bandung boleh? Boleh. Tapi orang Bekasi, notaris Bekasi tanda tangan di Kelapa Gading boleh nggak? Notaris Kelapa Gading marah dia. Nah, beliau lagi jalan ini gitu kan. Itu kok tanda tangan. Oh iya, telepon dia ke MPD Bekasi. Orang lo gimana? Tangkap tangan, tertangkap tangan. Tangkap tangan. Temuan ya. Temuan tuh. Temuan. Boleh kan? Dia tidak punya kewenangan karena yurisdiksinya Jakarta, tapi dia mau ada temuan kan. Dia koleganya juga sama MPD Bekasi ada. Kasih kabarin aja. Tuh ada gini. Nah, kalau mereka bergerak cepat, langsung tangkap tangan. Operasi tangkap tangan. Ya, itu. Bang Eki atau Bang Dodi. Terakhir ya ini ya. Sudah 1 jam lebih ini ya. Iya. Jadi soalnya kalau ngobrol sama dia nggak habis-habis nanti. Iya. Iya. 6.000 ini kan akan masuk kapal besar. Iya. Apa yang bisa disampaikan oleh Bang Eki dan Kang Dodi untuk menaiki kapal besar ini dengan rasa kenyamanan dari 6.000 yang baru ini, baik permasalahan yang tadi yang tanda petik, ada 2 notaris ini mundur, ternyata pengaduan masyarakat tinggi, ternyata permasalahan di anggota tinggi, yang itu yang pertama. Yang keduanya, kapal ini aman kok dinaikin, harus kan gitu. Ada bocor-bocor harus segera kita bagian engineering, mana bagian engineering harus. Nah sedangkan mereka kan tahu banyak, ada lagi sedang ada banyak yang bocor nih di kapal ini. Emang mereka tahu? Nggak mungkin tidak lah. Dunia teknologi. Bocornya di mana tahu nggak kapalnya ini? Kondisi seperti apa tahu nggak? Gosip-gosipnya dapat. Kita orang hukum bro, nggak ada bahasa gosip. Data itu harus A1.